Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, Ibu berharap keadaan kita baik hari ini dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Dan hari ini kita melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang bangun-bangun yang kongruen, yang bentuknya sama dan yang ukurannya sama. Dan hari ini adalah bagian terakhir dari materi tentang kesebangunan dan kekongruenan, yaitu kita akan mempelajari bagaimana cara memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep kesebangunan dan kekongruenan. Dari beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep kesebangunan dan kekongruenan. Dan banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan mudah hanya dengan menggunakan konsep kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, tujuan pembelajaran kita ini adalah setelah kita belajar materi ini nanti, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Nah, banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti Ibu sampaikan tadi yang mungkin dapat diselesaikan oleh semua orang. Tapi ketika kita menggunakan konsep kesebangunan, itu masalah-masalah itu dapat kita selesaikan dengan cara yang lebih mudah. Nah, contohnya saja seperti kita disuruh menghitung atau mengukur tinggi tiang bendera, atau tinggi pohon, atau tinggi gedung, atau mungkin juga tinggi menara. Nah, bayangan kita apa yang kita lakukan ketika kita mengukur tinggi sebuah tiang bendera. Pasti kita akan merebahkan tiang bendera itu ke tanah dulu, kemudian kita mengukur dengan menggunakan meteran. Bagaimana kalau tinggi pohon? Tidak mungkin kita harus merebahkan pohon itu atau menumbangkan pohon itu. Pasti kita secara logika saja kita akan naik ke pohon itu, kemudian kita mengukur sampai ke ujung pohon itu dengan menggunakan meteran. Nah, bagaimana kalau dengan tinggi gedung? Sama juga. Kita tidak mungkin merebahkan gedung itu. Kita harus naik ke gedung itu dan ada yang di atas memegang meteran, kemudian meteran diturunkan ke bawah sehingga nanti bisa ditemukan tinggi gedung atau tinggi menara. Nah, kalau kita membayangkan itu, alangkah kompleksnya, banyak hal yang bisa kita persiapkan. Kita memerlukan tenaga, pikiran, waktu, mungkin juga dana yang tidak sedikit untuk kita melakukan pengukuran terhadap tinggi gedung, tinggi pohon, tinggi tiang bendera, tinggi menara, dan sebagainya. Tetapi ketika kita belajar matematika tentang konsep kesebangunan, mengukur tinggi tiang bendera, tinggi pohon, tinggi gedung, tinggi menara, kita tidak perlu harus memanjatnya atau menaikinya atau merebahkan tiang bendera itu. Tapi kita menggunakan konsep kesebangunan untuk bisa mengukur tinggi bangunan yang akan kita ukur. Dan itu bisa kita selesaikan hanya dengan waktu yang sangat singkat. Kalau orang mungkin mengukur tinggi tiang bendera atau tinggi pohon, tinggi gedung, tinggi menara, mungkin memerlukan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan mungkin 1 minggu dari persiapan. Nah, dengan konsep kesebangunan, kita hanya bisa mengukur tinggi tiang bendera, tinggi pohon, tinggi gedung hanya dalam mungkin beberapa menit. Tidak sampai berjam-jam, apalagi berhari-hari, apalagi berminggu-minggu. Luar biasa ya anak-anak ya. Dengan kita belajar konsep kesebangunan, sesuatu yang dikerjakan mungkin oleh orang yang belum pernah belajar matematika mungkin dikerjakan dalam waktu yang cukup lama, kita bisa mengerjakannya hanya dalam waktu beberapa menit
saja. Contoh yang lain, kita bisa menentukan banyak bahan karton atau kayu untuk membuat sebuah bingkai atau sebuah bangunan. Jadi sebelum membangun, kita harus bisa menghitung dulu. Sebelum kita membangun, kita menghitung bahan-bahan yang kita gunakan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang ada. Dengan begitu tidak terjadi pemborosan atau tidak terjadi kelebihan bahan-bahan kita, sehingga membuat sesuatunya lebih efisien, efektif untuk kita lakukan. Nah, itu gambaran sedikit apa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep kesebangunan. Nah, bagaimana langkah-langkah kita menyelesaikan? Karena nanti soal tentang kesebangunan pemecahan masalah ini menggunakan biasanya dalam bentuk soal cerita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Setelah itu kita membuat sketsa matematikanya. Yang ketiga, kita menyamakan satuan sebelum melakukan operasi perhitungan. Yang keempat, kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang kelima, baru kita melakukan perhitungan dengan perkalian silang, sehingga sisi atau bagian yang dicari panjangnya bisa ditemukan atau dijawab. Ini langkah-langkah yang harus kalian perhatikan untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, sekarang contoh, kita langsung saja ke contoh supaya lebih mudah. Ada sebuah pohon mempunyai bayangan 5 meter. Itu tongkat dan pohon mempunyai bayangan 5 meter dan 20 meter. Kalau di sini sudah ada sketsa matematikanya. Nah, kita di sini dalam soal ini diminta untuk menghitung tinggi pohon atau mengukur tinggi pohon. Ibu bilang tadi bahwa kita tidak perlu memanjat pohon itu untuk bisa mengukur tinggi pohon tersebut. Kita gunakan konsep kesebangunan yang kita pelajari. Bagaimana caranya? Ada pohon, kemudian syaratnya juga harus ada matahari. Sehingga ketika ada matahari, itu pohon itu akan memiliki bayangan. Sehingga nanti bayangan pohon itu bisa kita ukurkan, karena bayangan pohon itu ada di tanah, bisa kita ukur. Nah, kemudian ada bantuan lagi, ada sebuah tongkat atau apalah, mungkin tonggak kayu atau pulpen atau benda yang lurus yang kita tancapkan di tanah yang sejajar dengan pohon, dan bayangan dari benda yang kita tancap itu juga memiliki bayangan pada saat yang bersamaan dengan pohon ini. Nah, di sini ada gambar tongkat dan pohon. Bayangan daripada tongkat itu adalah 5 meter. Bayangan daripada pohon itu adalah 20 meter. Kemudian tinggi tongkat itu bisa diukur, atau kayu yang kita tancapkan itu bisa kita ukur, yaitu di sini diketahui 4 meter. Sekarang kita bisa menghitung tinggi pohon tanpa kita harus naik ke pohon tersebut. Kita menggunakan konsep kesebangunan. Ini tadi tongkat 4 meter, kemudian bayangan tongkat itu 5 meter, ini bayangan pohon 20 meter, dan tinggi pohon yang mau kita cari. Ini adalah dua bentuk apa? Bangun segitiga. Dan ketua bangun segitiga ini berbentuk bangun yang sebangun. Pasti sebangun. Kenapa sebangun mereka berdua ini? Karena apa? Karena kedua bangun ini berada di tempat yang sama, dengan matahari yang sama, pada jam yang sama. Jadi bisa kita katakan mereka sebangun. Kalau satunya kita ukur pada sore hari, satunya kita ukur pada siang hari, nah itu tidak sebangun dia. Tidak bisa kita katakan sebangun. Kalau dia ketika pada waktu yang bersamaan, di matahari yang sama, di hari yang sama, maka disejajarkan di sini, maka kedua bentuk ini adalah bangun segitiga yang sebangun. Kalau sebangun, sekarang tinggal kita bandingkan sisi-sisi yang bersama. Langkah yang pertama apa? Apa yang diketahui dari soal? Yang diketahui dari soal adalah panjang bayangan tongkat 5 meter, panjang bayangan pohon 20 meter,
tinggi tongkat 4 meter, berarti yang dicari adalah tinggi pohon. Tinggi pohon ini yang harus kita hitung. Nah, kita lakukan perbandingan. Kenapa? Kita lihat di sini satuannya sudah sama semua, meter. Berarti tidak ada yang perlu kita ubah atau kita samakan satuannya. Berikut kita lakukan perbandingan. Di sini yang kita mau cari adalah tinggi pohon. Berarti 4 meter ini tinggi tongkat, kita bandingkan dengan tinggi pohon. 4 per T. Kemudian, karena kita ambil tadi dari segitiga yang kecil, maka kita lanjutkan pembilangnya juga dari segitiga yang kecil. 5 meter bayangan untuk tongkat ini kita bandingkan dengan 20 meter bayangan pohon. Sehingga perbandingannya sudah sesuai. Sisi-sisi yang bersesuaian sudah kita bandingkan. Nah, setelah ini kita lakukan perkalian silang. 5 kali T sama dengan 4 kali 20. 5 kali T, 5T, 4 kali 20, 80. T sama dengan 80 per 5. Sama dengan 16. Nah, dari sini didapatkan jadi tinggi pohon berapa? 16 meter. Mudah kan anak-anak? Kita bayangkan kalau kita harus menaiki pohon yang tingginya 16 meter, kita mengukur dengan susah payah, dengan risiko bisa jatuh dari pohon, banyak peralatan yang harus kita gunakan. Tapi ketika kita menggunakan konsep kesebangunan, orang mungkin berjam-jam atau berhari-hari mengukur tinggi pohon, kita hanya dalam beberapa menit bisa mengukur bahwa tinggi pohon yang mau diukur ini adalah 16 meter. Luar biasa ya, begitu mudahnya dengan menggunakan konsep kesebangunan. Nah, sekarang soal yang nomor 2. Di sini ada sebuah foto diletakkan pada selai karton berukuran 40 x 50 cm. Di sebelah kiri kanan dan foto tadi masih terdapat karton selebar 4 cm. Di sebelah bawah foto masih terdapat karton selebar 7 cm. Jika foto dan karton sebangun, berapakah lebar karton di sebelah atas foto yang tidak tertutup? Jadi yang ditanyakan yang di atas ini. Berapakah lebar karton di sebelah atas foto yang tidak tertutup? Ini karton, kemudian ditempelkan ada foto. Jadi kelihatannya seperti sebuah bingkai ya, dan ada foto di dalam bingkai itu. Yang pertama kita lakukan di sini sketsa matematikanya bagaimana? Sketsa matematikanya seperti ini. Ada 2 buah persegi panjang. Ini persegi panjang yang besar dengan ukuran 40 x 50. Kemudian ada persegi panjang yang kecil. Ya, persegi panjang yang kecil dengan ukuran berapa? Panjangnya berapa? Kalau dari sini ke sini tadi 40, di sini dikurang 4, dikurang 4 menjadi berapa? 32 ya, menjadi 32 cm. Tetapi lebarnya belum diketahui. Yang foto ini tadi, karena sisi bagian atas ini, lebar bagian atas yang tidak tertutup foto belum diketahui. Nah, sekarang itu sketsa matematikanya seperti ini. Ya. Sisi kiri, sisi kanannya tersisa 4 cm. Di sini di bagian bawah 7 cm sesuai dengan dari soal. Sekarang kita lihat. Kita lakukan perbandingan. Setelah diketahuinya semua, kita tulis, kemudian yang ditanyakan apa, kita lakukan perbandingan. X ini apa? Tinggi foto. Tinggi foto yang ini ya. Tinggi foto ini kita hitung ini, tinggi fotonya berapa. Tinggi fotonya, kemudian lebar foto. Lebar fotonya adalah 32 cm. Nah, tinggi karton 50 cm, lebar karton 40 cm. Kita lakukan perkalian silang. X yang ini, ya. X yang ini tadi, ini belum diketahui tadi, kita bandingkan dengan 50. Nih, tinggi karton ini, tinggi foto kita bandingkan dengan tinggi karton. X per 50. Kemudian yang kedua, lebar karton. Kita ambil dari lebar foto 32 berbanding 40. Nah, kita lakukan perkalian silang. Sehingga ditemukan X-nya sama dengan 40. X ini apa? Tinggi dari foto. Itu baru tinggi foto, ya.
baru tinggi foto. Sekarang yang ditanyakan apa? Bukan hanya tinggi foto. Berapakah lebar karton di sebelah atas foto yang tidak tertutup? Kita hitung saja, tadi X-nya 40 di sini ya. Di sini 40, kemudian di sini 7. Berapa sisa di atasnya supaya 50? Berarti 50 dikurang 7, dikurang 40, berarti di sini sisa 3 cm. Jadi, berapakah lebar karton di sebelah atas foto yang tidak tertutup? Berapa? 50 dikurang 7, dikurang ini ke sini tadi 40, berarti sisa 3 cm. Jadi, lebar karton di sebelah atas foto yang tidak tertutup adalah 3 cm. Baik, kita lihat soal yang nomor 3 lagi, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar di bawah ini tampak seorang anak yang tingginya 150 cm. Berdiri pada jarak 16 meter dari pangkal sebuah menara. Ini menara ya. Panjang bayangan anak 2 meter. Langsung kita bikin sketsa matematikanya. Kemudian jarak dari menara ke anak adalah 16 meter. Tinggi anak adalah 150 cm. Hitunglah tinggi menara. Jadi kita nggak perlu manjat. Kita menggunakan konsep kesebangunan. Di sini ada 2 buah segitiga. Ini segitiga yang besar. Dan yang kedua adalah segitiga yang kecil. Kita lihat tinggi anak tadi 150 diketahui. Kita ubah ke meter supaya bisa dihitung ya. Satuannya kita samakan jadi 1,5 meter. Panjang bayangan anak 2 meter. Berarti panjang bayangan menara berapa? Dari sini ke sini tadi 16 ditambah 2 menjadi 18 meter. Kita lakukan perkalian silang ya. 2 ini 2 meter berbanding berapa? Berbanding 18 meter. Kemudian tinggi anak 150 cm atau 1,5 meter berbanding tinggi menara. Kita lakukan perkalian silang. 2 dikali X, 2X, 18 kali 1,5, 27. X sama dengan 27 bagi 2, ketemunya 13,5 meter. Itulah tinggi menara, tanpa perlu kita memanjatnya. Nah ini video pembelajaran untuk lebih jelasnya. Ibu kasih link pembelajaran tambahan untuk kalian diikuti di rumah, supaya lebih memantapkan pemahaman kalian. Baik anak-anak, dan yang terakhir, ini ada tugas rumah. Ada beberapa soal, ada 3 soal. Tugasnya yang pertama, seperti contoh yang tadi, kita mencari apakah persegi panjang tepi luar bingkai sebangun. Bagaimana maksudnya sebangun? Sisi-sisi yang bersuan kita bandingkan apakah memiliki perbandingan yang sama. Dibuktikan ya. Kemudian soal nomor 2, ini menghitung tinggi pohon. Kemudian soal yang nomor 3, dia menghitung juga tinggi anak tersebut. Ada sebuah menara, tinggi menara, dicari lagi tinggi anaknya. Jadi perbandingan-perbandingannya yang harus perlu kalian ingat. Ya, anak-anak ya. Nah itu 3 soal, tolong dikerjakan di rumah secara sungguh-sungguh. Kerjakan di kertas, ditulisnya rapi, Bapak Ibu guru piketnya menunggu. Tugas kalian itu dikumpulkan ke sekolah. Baik, Ibu kira itu yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu harap kalian terus tetap belajar semangat, jaga jarak, menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Belajar saja di rumah dan mengerjakan tugas-tugasnya. Baik anak-anak, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari Ibu ajak kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan cukup sekian dulu. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, sukacita, jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.